Perkenalkan, nama saya Iwan Koswara, SEMM sejak tahun 2015. Saya sudah menjadi dosen di program studi Teknik Listrik Bandara, program sarjana terapan Diploma 4 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sesuai dengan latar belakang keilmuan saya, yaitu ilmu manajemen, saya mengampu beberapa mata kuliah diantaranya kepemimpinan dan etos kerja, serta kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dan etos kerja. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran tatap muka, metode ceramah atau penyampaian materi pembelajaran secara langsung kepada mahasiswa, metode tanya jawab atau dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa atau sebaliknya. Metode diskusi, mahasiswa berdiskusi mengenai studi kasus yang diberikan oleh dosen. Dalam mata kuliah kepemimpinan dan etos kerja terdiri dari 2 SKS, teori dan dilaksanakan pada semester 6. Pembahasan mata kuliah ini meliputi filosofi, definisi, fungsi, serta konsep-konsep dasar kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, etika, etos kerja, budaya kerja, human factor, good communication, soft skill, intervention skill atau interpersonal skill, dan lainnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi mampu meningkatkan kualitas kerja pada saat mengaplikasikan dunia kerja, sehingga lebih melayani, berkomunikasi efektif, produktif, dan unggul. Adapun subcapaian mata kuliah ini yaitu 1. Mampu membentuk lingkungan kerja yang berkarakter dan profesional. 2. Mampu membangun lingkungan kerja yang sehat, tanggung jawab, beretika, dan disiplin. 3. Mampu membangun sikap dan etos kerja. 4. Mampu mengembangkan perilaku kepemimpinan dan keanggotaan dalam tim. 5. Mampu membangun etika kerja yang berkarakter. 6. Mampu membangun motivasi kerja, optimisme, dan etos kerja. 7. Mampu mengembangkan dan meningkatkan prestasi kerja sehingga berhasil yang maksimum. 8. Mampu meningkatkan dan mengembangkan unit organisasi dan budaya unit kerja. 9. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. 10. Mampu menjelaskan perkembangan globalisasi dan organisasi dan persaingannya. 11. Mampu menjelaskan kecerdasan emosional yang merupakan persyaratan kesuksesan dalam kerja. Penilaian untuk mata kuliah ini merupakan hasil penilaian dari pemberian tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, di mana merupakan penggabungan nilai semua tugas tersebut. Baik, terima kasih para mahasiswa yang pada pagi hari ini hadir di kelas kita. Namun sebelum agenda kita laksanakan atau pembelajaran kita mulai, tentu kita harus berdoa dulu ya. Saya harapkan berdoa dulu. Kami persilakan untuk dipimpin doa. Kelas. Ini atas saya berdoa dulu. Siap, siap. Sebelum mulai pembelajaran doa apa? Doa selesai. Serat, di tempat. Siap. Baik, kita mulai dengan pembelajaran kita. Minggu lalu kita belajar tentang lanjutan fungsi dan peranan kepemimpinan. Jadi minggu kemarin ada beberapa pertanyaan yang saya jawab. Mudah-mudahan sesuai dengan jawabannya dari pertanyaan saudara. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya adalah 1. Fungsi dan peranan kepemimpinan. Yang kedua adalah mengidentifikasi peran kepemimpinan dan berbagai dimensi. Kemudian 3. Berbagai pendekatan kepemimpinan. Nah, fungsi dan peranan kepemimpinan adalah terlihat dampak dari
beberapa fungsi kepemimpinan. Ada 6. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua adalah fungsi memandang ke depan, yang ketiga ada fungsi pengembangan loyalitas, yang 4 ada fungsi pengawasan, yang kelima adalah fungsi mengambil keputusan, dan yang keenam adalah fungsi memberi motivasi. Nah, fungsi perencanaan ini merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan itu mesti harus mengingat bahwa kita punya fungsi ya. Salah satunya adalah perencanaan. Dalam segala sesuatu kegiatan yang akan kita kerjakan itu harus ada perencanaan ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan, berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Tanpa itu belum tentu kita bisa merencanakan apapun yang namanya perencanaan. Itu harus ada harus ada fakta-fakta yang ada ya, baru ada perencanaan di situ. Karena di situ kan tidak akan mungkin selamanya dalam melakukan pekerjaan itu selalu stabil, selalu benar, aman dan seterusnya. Pasti ada sesuatu yang harus dimiliki. Baik, yang ketiga adalah perencanaan, berarti proyeksi atas penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Jadi semua pekerjaan itu harus punya target. Ya, misalkan seorang pemimpin memberikan pekerjaan terhadap bawahan, tentu itu ada targetnya. Ya, seorang pemimpin biasanya mengharap sekali batasan-batasan waktu yang akan saudara kerjakan. Ya, itu sebagai seorang pemimpin. Kemudian perencanaan meliputi 2 hal, yaitu 1. Perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan yang bersifat terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah perencanaan tertulis. Nah, perbedaannya tadi ya, yang tidak tertulis dan kemudian ada yang tertulis. Yang tertulis adalah yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan. Setiap rencana yang baik akan berisi A adalah maksud dan tujuan yang tetap dan dapat dipahami. Jadi memberikan satu pekerjaan terhadap bawahan itu harus betul-betul dipahami sama bawahannya. Jangan kita memberikan satu kegiatan atau satu pekerjaan bawahannya nggak paham, ya sama aja ya, nanti bertanya lagi. Tidak seperti itu ya harapannya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan setiap rencana yang baik akan berisi ya. Seperti A, maksud dan tujuan yang tetap dan dapat dipahami secara prosedur untuk menapai tujuan tersebut. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu harus betul-betul dipahami lagi ya, kembali ke awal. Oke, berikutnya adalah fungsi memandang ke depan. Ya, kadang-kadang kata-kata ini kan sulit kita mengerti, tapi memang seperti itu. Jadi fungsi memandang ke depan itu artinya akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju dan penyimpangan yang merugikan. Apa maksudnya? Jadi segala sesuatu untuk memandang ke depan itu suatu pekerjaan. Kalau diberikan pekerjaan itu sama pimpinan, ya tidak mesti harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi apa yang akan kita kerjakan aja. Yang penting pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan perintah dari pimpinan. Kemudian berikutnya adalah fungsi pengembangan loyalitas. Nah, ini sangat penting juga buat kita adalah untuk mencapai kesetiaan ini seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya
Jadi pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu yang tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita sebagai contoh, kita sebagai seorang pemimpin harus menjadikan contoh yang baik terhadap bawahan. Jangan kita memberikan pekerjaan atau jangan memberikan tindakan-tindakan, tapi kita sendiri sebagai seorang pemimpin tidak sesuai dengan aturan atau jalannya yang lurus yang benar. Sehingga bagaimana anak buah mau ngikutin, dari mana, dari sisi mananya yang kita ikutin seorang pemimpin itu, ya. Jadi biasanya bawahan itu selalu mencontoh pemimpinnya ketika memberikan sesuatu yang dijadikan suatu pekerjaan, ya. Jadi kita mencontoh pemimpin, ya kalau pemimpinnya bego ya kita jadi ikut bego. Makanya pemimpin harus sesuai dengan indikasinya. Lanjut ada fungsi pengawasan. Nah, dengan adanya pengawasan maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana. Ini maksudnya begini. Jadi apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita harus melakukan sesuai dengan koridornya. Ya. Kalau di sini katakan kembali berlangsung menurut relnya, mana itu menurut jalannya. Kalau jalannya harus lurus ya lurus, nggak boleh dibengkok-bengkokin, nggak boleh dibelok-belokin, ya itu tadi yang dimaksud. Dan kemudian ada fungsi mengambil keputusan. Nah, ini juga sangat penting sekali buat kalian semua, ya. Adalah pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim, atau panitia. Dewan komisi, referendum, mengajukan usul tertentu, tertulis, dan lain sebagainya. Jadi ini maksudnya begini pengambilan keputusan itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu adalah kebijakan, ya. Jadi turunannya adalah dari bawahan. Jadi bawahan memberikan konsep surat misalkan. Dalam hal ini misalnya SK atau hal lain. Nah, konsep itu akan disampaikan ke pimpinan kita. Nah, nanti pimpinan kita itu dibaca, ditelaah, ya, terus kemudian dibuktikan dengan bukti yang telah dilakukan di organisasi itu. Setelah sesuai, baru diambil keputusan. Makanya ada kebijakan, ada keputusan. Kebijakan turunannya dari bawahan, keputusan dilakukan atau ditandatangani oleh pemimpin sendiri. Ya, itu ya. Jadi jangan salah pengertian, salah arti. Nah, fungsi memberi motivasi ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik. Antara lain, satu atau A yang menjadi dasar utama dalam aktivitas kepemimpinan bukan pengangkatan dan penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap pemimpin atau kepemimpinan yang bersangkutan. Kemudian B-nya adalah efektivitas kepemimpinan tercermin, ya, dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian C, efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Jadi kalau seandainya kalian nanti jadi seorang pemimpin, ketika kalian akan memutuskan, lihat dulu situasinya dan kondisinya. Biasanya itu keputusan itu jangan terburu-buru. Itu tadi dari awal saya sampaikan bahwa sebelum diputuskan maka harus dicermati dulu, ya, dengan kondisi yang ada. Hanya harus di situasinya harus pas. Perilaku C-nya perilaku seorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kemudian E adalah kehidupan organisasi yang dinamis dan terasa dapat tercipta bila setiap anggota mau menyelesaikan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bagaimana organisasi akan berjalan kalau seandainya misalkan di dalam organisasi sendiri itu tidak sesuai dengan harapan, ya, tidak harmonis. Jadi harus betul-betul organisasi itu aman, damai, ya, terus kemudian tercermin baik di pandangan orang. Nah, itulah baru
organisasi itu berjalan dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang mengidentifikasi peran kepemimpinan dari berbagai dimensi. Lanjut. Peran kepemimpinan menciptakan visi bagi organisasinya. Dalam visi memuat pernyataan tentang cita-cita organisasi, apa yang ingin dicapai dan akan menjadi seperti apa yang sebuah organisasi. Ya. Jadi organisasi itu istilahnya kayak macam perahu lah, kapal besar. Kita sebagai pemimpin adalah nakodanya. Jadi bagaimana kapal itu akan menjadi, apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, ya, sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Kalau misalkan kita sendiri di dalamnya berkecamuk, makanya organisasi dibenahi dulu, ya, supaya sepaham. Jangan sampai kita seorang nakoda bertentangan dengan mualim, misalkan, itu kan nggak berjalan, nggak baik. Sehingga masing-masing punya keinginan. Kemudian menganalisa anggota timnya dan menempatkan orang yang mampu pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya, ya, itu. Jadi misalkan kalau kapten memberikan satu arahan terhadap bawahannya, harus sesuai dengan kompetensinya, jangan menyuruh orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contoh misalkan mualim 1 tugasnya apa, ya, terus kita berikan ke mualim 2 yang tidak tahu tentang bagaimana menentukan titik arah kapal, sehingga kapalnya nggak tahu kemana arahnya. Makanya harus tempatkan orang yang sesuai. Kemudian berikutnya adalah pemimpin harus bisa membaca potensi orang-orang yang dipimpinnya serta mengembangkan kemampuan mereka. Berikutnya adalah pemimpin harus dapat menginspirasi dan memotivasi anak buahnya. Ini maksudnya dia harus memberikan motivasi terhadap anak buahnya. Bagaimana anak buah itu kalau kita tidak memberikan motivasi, tidak memberikan sesuatu yang membuat dia jadi bergairah, ya, bergairah dalam bekerja. Ya begitu-begitu aja ya, tidak memberikan motivasi. Salah satu motivasi yang terbaik adalah memuji, mengangkat, ya, menjanjikan, motivasi, mengajak dan sebagainya. Berikutnya adalah lanjut. Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas, dan yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberi teguran dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Jadi kalau kita punya anak buah punya kesalahan atau melanggar pekerjaan atau melanggar institusinya, jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan, dipanggil, dikasih duduk di depan kita tatap mukanya, ya. Jangan sampai kita mengarahkan pandangan kita terhadap orang lain. Di sebelum depan kita bicara berdua, ya, ada kesalahan, ya, sampaikan kesalahannya, kemudian ada ajakan jalan yang benar seperti ini, ya, jangan dibiarkan aja begitu. Ya, akhirnya bawahan ya kalau biarkan begitu ya merasa menang, merasa oh ini yang benar, ya. Jadi bukan tipe pemimpin yang baik kalau seperti itu. Kemudian sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat dan simpatik pada bawahannya yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi kita harus simpatik juga ternyata terhadap bawahan itu, harus senyum, ramah, simpatik, sehingga terkesan dari bawahan terhadap atasan itu, dia merasa bahwa wah inilah seorang pemimpin. Berarti ini harus kita pelajari. Berarti kalau bisa saya harus seperti dia, ya. Jadi seolah-olah pemimpin itu memberikan motivasi, memberikan layanan, atau memberikan pekerjaan itu harus dengan senyum, ya, supaya simpati orang lain terhadap kita. Baik. Berikutnya adalah peran kepemimpinan. Identifikasi peran kepemimpinan. 1. Peran hubungan antara pribadi.
Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan otoritas pemimpin dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antara pribadi, aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam peranan ini antara lain kegiatan-kegiatan seremonial. Sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin, karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka aksesnya pemimpin tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar. Maksudnya begini, jadi di dalam identifikasi peran pemimpin itu tidak mesti harus dia berkecimpung di dalam satu organisasi yang dia pimpin, tidak. Karena di lingkungan kita ini ternyata masih banyak institusi-institusi lain. Tentu kita juga harus mengenal dan memahami. Kita adakan bekerja sama dengan instansi lain. Seperti kita di sini, di Curug ini kan ada beberapa instansi, ya. Ada dari Angkasa Pura, ada dari Erna, ada yang dari navigasi, ada yang dari mana? Yang di belakang ini BP3, ya, jadi banyak. Nah, kita harus berhubungan baik dengan mereka, karena segala sesuatu pun dalam kegiatan organisasi kita ini jangan ada ketersinggungan antara anak buah kita dengan anak buah mereka, ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu karena pemimpinnya hubungannya baik, maka ini cepat diselesaikan dan akan cepat terselesaikan. Tapi kalau sebaliknya, sudah jadi masalah nanti. Ya, harapan kita tidak seperti itu. Ingat, sebagai pemimpin harus bijak dan punya keputusan yang tepat, ya, pada saat kita melakukan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam keputusan. Kemudian peran ini dibagi atas 3 peranan, ya. Ada oleh Miss Beth sebagai perincian lebih lanjut dari peranan antara pribadi ini, yaitu peranan sebagai tokoh. Kemudian yang kedua adalah peranan sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah peranan sebagai penghubung. Artinya peranan sebagai tokoh itu yaitu tadi, ya, kita sebagai pemimpin harus bijak, ya, harus memberikan contoh terhadap bawahan, memberikan motivasi dan sebagainya. Kemudian peranan sebagai pemimpin sudah jelas. Peran sebagai pemimpin itu ada kebijakan, dia punya keputusan, ya, dalam melakukan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan kebijakan dia. Maka untuk menuju ke titik keputusan harus dipertimbangkan sebelumnya. Jangan sampai nanti ada salah kaprah, ya, sudah diputuskan ternyata menjadi bumerang. Itu. Kemudian yang ketiga ada peranan sebagai penghubung, ya. Jadi jangan sampai kita jalan lurus dan tidak pernah mengingat siapa di samping kanan, di samping kiri, atau siapa tetangga kita, ya. Dan nggak bisa begitu. Kalau bisa kita sebagai penghubung antara kita, orang lain dan sebagainya, ya. Berikutnya adalah identifikasi peran pemimpin, lanjutan dari yang tadi. Jadi peran yang berhubungan dengan informasi, pemimpin melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan informasi dari luar organisasinya. Informasi ini didapat dari dan dikumpulkan oleh pemimpin perusahaan yang kemudian dibagikan sebagai karyawannya, menjadikan pemimpin sebagai pusat informasi bagi organisasinya. Kembali ke yang tadi, ya. Kalau kita misalkan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan di antara kita, berarti organisasi kita tidak akan jalan, ya. Karena ini kan kembali ke judul identifikasi peran pemimpin. Jadi peran sebagai seorang pemimpin itu banyak sekali, dari kebijakan, dari keputusan, dari hal-hal tertentu dan sebagainya, ya. Nah, dari situ ada peranan sebagai monitor. Kemudian yang kedua adalah peranan sebagai pembagi informasi. Kemudian berikutnya adalah peranan sebagai juru bicara. Ini kita sudah jelaskan tadi, ya. Saya kira sudah cukup, dengan usah kita jelaskan kembali. Ada 3 poin itu tadi. Nah, peranan pengambil keputusan ini identifikasi peran pemimpin. Identifikasi peran pemimpin ada nomor 3 adalah peranan pengambil keputusan.
Ingat ya, pengambil keputusan beda dengan kebijakan. Ya. Jadi peranan yang membuat pemimpin terlibat dalam proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpin. Proses pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan sebagai suatu proses yang menjadikan keputusan-keputusan organisasi dibuat secara signifikan dan berhubungan peranan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Merupakan peranan yang tidak boleh dan tidak harus dijalankan. Lagi pula peranan ini yang membedakan antara manajer dan pelaksana. Ya. Saya lanjutkan aja dulu. Terdapat 4 peranan pemimpin yang dikelompokkan ke dalam pembuatan keputusan sebagai berikut. 1. Peranan sebagai wirausaha. Apa itu sebagai wirausaha? Ya, ini kalau di perusahaan ya, ada kewirausahaannya. Kemudian yang kedua adalah peranan sebagai pereda gangguan. Ya, peranan sebagai pereda gangguan. Mungkin misalnya kalau pereda gangguan itu memfilter masalah yang dari luar, barangkali seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah peranan sebagai mengalokasikan sumber daya. Ya, mengalokasikan sumber daya. Kemudian yang keempat adalah peranan sebagai penegosiasi. Penegosiasi ini peranan sebagai penegosiasi seperti tadi, hubungan antara pemimpin yang satu atau institusi satu dengan institusi lain. Ini berperan di situ. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah lanjutan. Kita kembali ke judul yang baru adalah berbagai pendekatan kepemimpinan. Berbagai pendekatan kepemimpinan ini banyak sekali ya yang harus kita pahami berkaitan dengan berbagai pendekatan kepemimpinan. Baik. Nah, pemimpin satu pemimpin dan bukan pemimpin, banyak sekali pandangan yang kita jumpai. Bahkan barangkali kita pernah mendengar bahwa seorang pemimpin itu harus cerdas dan tegas. Misalnya, akan tetapi pada kenyataannya kita bertanya-tanya orang cerdas dan tegas itu seperti apa? Apakah seorang yang harus memiliki titel yang tinggi, yang banyak mengantongi gelar di namanya? Bukan itu sebenarnya. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang enggak seperti itu. Banyak sekarang ya bagi S3, sudah doktor apa semua biasa saja bersama aja, ya. Jadi gelar itu bukan menjadikan jaminan bahwa kita akan selalu dihormati orang, tidak seperti itu, ya. Terus kemudian ada pandangan bahwa pemimpin harus cerdas dan tegas. Itu pada kenyataannya menimbulkan sebuah pro dan kontra. Terlebihnya dari kenyataannya bahwa seorang yang tidak memiliki kriteria tersebut lebih disegani masyarakat dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Hal inilah yang menjanjikan sebagai pemimpin oleh masyarakatnya. Jadi tanpa ada embel-embel pun, yang penting pemimpin itu tegas, ya, cerdas, ya, bisa menaungi masyarakatnya. Kalau di masyarakat nih, nah itu sangat dihormati ya, oleh masyarakatnya. Berikutnya adalah pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pendekatan inilah yang mencoba dan memulainya dari sudut pandang fisiknya, apakah seorang itu pantas untuk jadi pemimpin, ataukah dari segi penampilannya yang kurang meyakinkan bahwa ia adalah seorang pemimpin. Selain dari fisiknya, juga bisa lihat dari bagaimana kemampuan dia untuk mencapai sebuah tujuan yang organisasi telah dibuat. Mereka yang mampu memboncengi anggota-anggotanya untuk sama-sama mencapai kesuksesan tujuannya bisa disebut sebagai pemimpin yang efektif. Nah, makanya jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu cara berpakaian saja kita harus sikapi yang baik. Jangan sebagai seorang pemimpin pakaiannya nggak karuan, ya, tidak rapi, asal-asalan.
terus cara berbicara, gaya kita juga harus diperhatikan baik-baik karena ini menjadikan satu contoh terhadap bawahannya. Kalau gayanya kita lemboy kayak bencong, kayak keperempuan-perempuanan, ada apa seperti itu di seorang pemimpin? Ada. Jadi loyo gitu, kayak semangat hidupnya. Ada. Padahal itu seorang pemimpin. Nah itu tidak bukan itu yang kita tiru. Tapi ketegasan, kecerdasannya yang harus kita tiru. Orang begitu tuh ya pasti cerdas, ya. Gaya kepemimpinan itu yang beda, gayanya yang beda, gerak-geriknya beda. Jadi kita harus mencontoh dari sisi positifnya saja. Baik, lanjut. Pemimpin yang tidak efektif itu kebalikannya pemimpin yang efektif. Berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan, apakah pria lebih efektif dari wanita dan apakah suku tertentu lebih efektif dari suku lainnya. Pada dasarnya jika menerima pemimpin bahwa pemimpin lebih cenderung dilihat dari kemampuannya. Dalam pencapaian tujuannya, maka pemimpin efektif sangat mungkin untuk muncul dari pria maupun wanita, suku, bangsa, ras manapun dari kalangan yang bisa memiliki kemampuan untuk memimpin. Ya. Dari tadi pernah saya sampaikan juga bagaimana seorang pemimpin itu dilihat dari sisinya. Pandangan-pandangan kita sebagai anak buah, terkadang kita suka membeda-bedakan pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki. Ketegasan itu biasanya ada di pemimpin laki-laki atau di perempuan. Ketegasan. Perempuan bisa tegas, ya. Maksudnya ketegasan itu juga dia punya maksud tertentu. Ya. Nah kalau laki-laki itu, bapak-bapak itu, seorang bapak itu ada kebijakan-kebijakan tertentu kadang-kadang tegas, tapi ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ya, itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Saya kira sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Kami persilakan. Saya kasih waktu yang bertanya. Silakan. Siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, Taruni Siva Azara dari Kostal B23, nomor absen 23. Izin bertanya Pak, bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi anggota timnya? Siap, cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan paling bagus ya. Baik, paling baik dan paling cantik. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin gitu ya dapat memberikan motivasi anggota timnya. Nah ini memang sebenarnya bukan beban bagi seorang pemimpin untuk menentukan hal itu. Ada beberapa bagian yang harus kita ketahui tentang bagaimana kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu hal memberikan motivasi terhadap anggotanya. Saya beri beberapa poin ya. Yang pertama adalah motivasi anggota tim, memberikan umpan balik ya yang konstruktif. Yang pertama, kemudian berikutnya adalah memberikan penghargaan dan pengakuan. Entah bentuknya seperti apa loh. Ya, yang penting si bawahan itu merasa diperhatikan oleh atasannya atas dasar pekerjaannya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sportif. Ya. Jadi jangan sampai nanti tidak merasa diakui bahwa pekerjaan saya ini sebagai bawahan pemimpin biasa-biasa saja. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dilanjut ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Salah satunya adalah memberikan kepercayaan kita terhadap bawahannya untuk diangkat atau diberikan motivasi dengan cara kesempatan itulah diberikan untuk dia belajar di luar misalkan, ya, memberikan pencerahan terkait masalah lanjutan kuliah dan sebagainya. Atau kalau ada misalkan pendidikan yang diminta oleh pusat, inilah kesempatan mereka untuk ikut pendidikan itu. Ya, jangan dilewatin, ya, harus diberikan motivasi itu.
Kemudian juga beberapa hal yang juga harus kalian tahu juga bahwa memotivasi anggotanya itu tidak hanya seperti apa yang saya sampaikan tadi, masih banyak ya. Yang penting pendekatan kalian sebagai seorang pemimpin terhadap bawahan harus betul-betul konsekuen. Harus sudah dikatakan beberapa hal ya. Jangan menjanjikan seperti ini, janjinya di Amerika. Itu seorang bawahan biasanya bisa menggaris bawahi. Jadi berarti seorang pemimpin ini jelas nih. Bagaimana yang saya melakukan pekerjaan atas perintahnya, tapi motivasinya tidak ada. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Lanjut, ada pertanyaan lain? Silakan. Izin Pak, Taruna Dian Prasetjati, izin bertanya Pak. Pertanyaan adalah, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin Pak? Oke. Apa tadi coba bilang? Menurut Bapak apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin Pak? Oke. Tantangan yang terbesar seperti seorang pemimpin terhadap tantangan yang ada di organisasi itu biasanya ya pernah saya tadi jelaskan di dalam materi itu, seperti misalkan tantangannya adalah kericuhan, misalkan ada sesuatu kericuhan atau sesuatu yang terjadi di organisasi kita yang tidak nyaman. Nah ini seorang pemimpin harus punya kebijakan, ya, walaupun nanti dia akan memutuskan. Maka salah satunya adalah pemimpin harus memanggil bawahannya atau pimpinan-pimpinan di bawahnya untuk memanggil, menyatukan persepsi, adalah diadakan pertemuan atau rapat sebelum diputuskan oleh pemimpin. Kenapa? Karena sesuai dengan pertanyaan tadi, tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Ini tantangan ya, tantangan menyangkut masalah tantangan berarti kan tantangan untuk organisasi kita, tantangan kita. Tapi ini tantangan pemimpin juga, karena yang ambil keputusan adalah seorang pemimpin, bukan kebijakan. Nah, untuk itu pemimpin mengambil keputusan, masa harus ada kesepakatan bersama di dalam organisasi itu. Maka dipanggillah para pejabat di situ, dikumpul rapat untuk mengambil satu kebijakan. Setelah diputuskan, maka terakhir akan diputuskan seorang pemimpin bahwa apa yang terjadi di dalam organisasi kita ini, maka bla 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 bla, dengan demikian kami putuskan seperti ini, tanda tangan keputusan. Oke, saya kira gitu deh. Puas? Ada pertanyaan lain? Silakan. Ini Pak. Ya. Perkenalan diri, nama Taruna Muhammad Zakiani, 15 NIT 1604 2015. Izin Bapak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya, apa sih perbedaan dari antara pemimpin dengan atasan Pak? Baik. Mungkin bisa dijawab. Ada yang bisa mengomentari atau ada yang bisa menjawab? Kalau ada, saya coba ya. Nah, perbedaan pemimpin dan atasan adalah atasan memiliki posisi formal. Kalau atasan, ya, sedangkan pemimpin bisa saja tidak. Apa yang dimaksud dengan bisa dan tidaknya? Ya. Itu. Atasan lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab. Itu kalau atasan. Sedangkan pemimpin lebih fokus pada pengembangan individu dan hubungan. Jadi perbedaan di antara dua itu memang sebenarnya saling keterikatan, tapi beda-beda ya, beda-beda kebijakannya. Jadi misalkan tadi katakan bahwa kalau atasan lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab, sedangkan pemimpin harus fokus pada pengembangan individu dan hubungan. Jadi dia memperhatikan bawahannya. Sekecil apapun pemimpin harus memperhatikan bawahannya. Ya. Kenapa? Kalau tidak ada terjadi itu, maka akan menjadikan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tidak harapkan. Dalam organisasi ini bisa goyang. Ya. Jadi pemimpin menginspirasi, sedangkan atasan memerintah. Jangan dipikirkan begini. Oh, mungkin atasan adanya di perusahaan, pemimpin ada di ada di
ada di organisasi dalam hal instansi misalnya, instansi pemerintah, nggak seperti itu juga. Karena ini kita bicara masalah antara dua hal yang berbeda, perusahaan sama institusi, ya. Gitu ya, cukup. Terima kasih. Tutup. Baik, karena di waktu juga, mungkin nanti saya akan memberikan tugas, saya akan catat sama kapten kosan. Kalau untuk materi mungkin saya tidak cukup sampai sini. Mudah-mudahan besok kita lanjut di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.